Oke, untuk menentukan kriteria puas tidak puas responden, jadi kita buka dulu data yang ini. Line 17, data dan hasil analisis deskriptif penelitian tanggal 11 bulan 7 2022. Ini kita buka dulu. Nah, setelah terbuka, nah ini data yang masih digabung ya. Ini sudah saya pisahkan datanya supaya lebih mudah untuk dilihat. Nah, lalu kita lihat data harapan. Nah, di data harapan ini kita lihat di sini secara tanpa menggunakan statistik. Di sini bisa terlihat bahwa seluruh jawabannya ini adalah 5. Dan memang tidak ada variasi jawaban, seluruhnya menjawab 5, semuanya perfect skornya. Nah, kita lihat di sini untuk menentukan kriteria puas tidak puasnya, yaitu dengan kriteria ini ya. Jadi kita lihat di sini ini adalah skor untuk cukup puas. Cukup puas ini berarti bisa dikatakan puas ya, karena di sini masih mengandung kata cukup dan puas. Artinya ya responden masih merasa oke dengan pelayanannya gitu. Dan yang dinyatakan tidak puas adalah 2 dan 1. Nah, kita ambil nilai ini. Nilai batas tengahnya adalah 3. Kita tentukan dulu nilai skor untuk pemisahan antara puas dan tidak puas. Kita ambil skor 3. Jadi caranya adalah dengan melihat jumlah pertanyaannya. Nah, contohnya ini, keandalan. Keandalan ini kan punya 4 pertanyaan. Nah, skor minimal untuk bisa dinyatakan puas adalah, nah kita lihat di sini adalah 3 ya. Cukup puas nih. Kita lihat dulu. Berarti 3 dikali 4. Ini adalah skor pembatasnya adalah 12. Kita tulis di sini supaya lebih mudah, 12. Nah, ini. Ini juga sama, 12. Dan ini ada 3 berarti 9. Empati 12. Dan bukti fisik ini adalah 9. Nah, kita lihat di sini. Jadi 3 dikali 4 12. 3 kali 4 3 kali 3 3 kali 4 3 kali 3. Nah, kita lihat di sini. Ini kan udah ada nilainya nih 12. Dan sudah ada nilainya, kita lihat di sini. Nah, ini nih, scoring ini kita lihat. Nah, dari sini nanti nyambung ke sini, ke kode. Nah, kode ini sudah otomatis. Nah, ini sudah otomatis. Nah, kita lihat nilai ini. Jika di bawah 12 maka skornya 1, jika di atas 12 maka skornya adalah 2. Nah, artinya adalah jika nilainya itu 12 berarti masih dikatakan responden itu cukup puas. Dan jika nilainya itu 11 maka dinyatakan responden itu tidak puas. Gitu. Di atas 12 itu puas, di bawah 12 itu tidak puas. Artinya ada nilai ini yang nilainya ini 2. Jadi seperti itu untuk scoringnya. Ya, kita harus lihat scoring itu dari sini nih. Ini bagaimana skala Likert ini dibuat. Ini harus dipelajari lagi ya. Nah, ini karena mereka responden ini menjawabnya skornya adalah 5 secara keseluruhan. Nah, maka seluruhnya ini juga nilai dari kode kepuasannya ini juga maksimal, yaitu 2. Atau kalau dilihat dari skala Likertnya ini adalah sangat puas. Nah, kalau misalkan dibagi menjadi 2 skala, itu adalah puas. Jadi seluruh responden ini memiliki harapan yang puas. Nah, terus kita lihat juga data untuk kenyataannya. Nah, di sini ingat ya, yang pertama itu kita lihat skornya ini. Di bawah 12 itu tidak puas, di atas 12 itu adalah puas. Nah, kita lihat skornya di sini. Nah, hampir seluruh responden ini menjawab
dengan nilai 4, ada beberapa yang 3. Nah, lihat ini scoringnya ini bagaimana responden menjawab saya juga tidak tahu. Apakah mereka ini menjawabnya dengan benar atau memang ini mereka ngarang-ngarang sendiri juga tidak tahu. Saya hanya menganalisis data yang ada. Nah, kita lihat di sini sama dengan scoring yang tadi. Ini harus seperti ini scoringnya. Nah, kita lihat di sini. Ini harus batasnya ini adalah 12 ya. Kita lihat di sini 12. Jadi 12. Jaminan itu 9. Empati itu adalah 12 dan itu adalah 9. Nah, ini adalah nilai penjumlahan. Nah, kita lihat sini contohnya ini ya, kita lihat nih. Nah, ini nilai semuanya 4 kali 4 16, ini jumlahnya 16 nih. Kalau berdasarkan kriteria yang ini berarti nilainya di atas 12. Nah, responden itu memiliki skor yang puas. Atau kalau mau ditarik ke rata-ratanya, berarti responden itu memiliki skala 4 atau puas. Jadi seperti itu caranya. Nah, ada satu responden yang memiliki nilai 1 atau tidak puas. Yang kita lihat ya, ini dari sekian banyaknya ini hanya 1 orang yang tidak puas untuk kenyataannya. Nah, ini kita highlight, kita lihat nih. Di bagian kenyataan, bagian kehandalan. Nah, kita lihat di sini. Nah, bagaimana responden ini menjawab? Nah, ini skornya 3 cukup puas. Nah, ini ada satu A8, pertanyaan A8 ini dia menjawab skor 2. Skor 2 itu ini harus diingat sekali lagi, ini sangat penting. Skor 2 itu tidak puas. Nah, kalau di total responden ini hanya memiliki nilai 11, yaitu di bawah 12, maka responden itu ada rasa tidak puas terhadap kehandalan di pertanyaan nomor 8 A8. Ini seperti itu caranya. Sebenarnya ini analisis ini mudah. Jadi kalau kita memahami bagaimana skor ini terbentuk, ini sangat penting. Lalu kita lihat untuk analisisnya. Nah, ini ini yang dianalisis itu adalah ini nih. Ya, ini yang dianalisis. Jadi ini tidak dianalisis deskriptifnya. Jadi hanya ini yang dianalisis. Nah, ini analisis deskriptifnya seperti ini. Caranya itu sama saja dengan yang tadi. Nah, kita copy dulu ini. Seperti tadi copy. Lalu kita masuk ke SPSS. Ini sudah saya buat. Nah, ini tinggal dipaste saja. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke kenyataan juga sama. Kita copy seperti ini, kita masukkan ke KN ini kenyataan. Nah, ini paste seperti ini. Lalu untuk keterangannya juga sama caranya, tidak ada yang berbeda. Nah, ini di copy seperti ini, paste seperti ini gitu. Nah, ini untuk value juga sama, satu itu tidak puas, 2 itu puas. Caranya sama dengan yang tadi. Nah, setelah seperti ini klik analyze, descriptive statistik, frequency, kita masukkan seluruhnya seperti ini. Statistik ini kita biarkan kosong, charts kita biarkan kosong karena kita tidak menggunakan charts. Lalu oke. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita copy semuanya seperti ini, copy, kita masuk ke precursor Excel, kita paste seperti ini. Nah, lalu dilakukan interpretasi seperti ini. Ya, sekian untuk
analisis deskriptif ini, jadi yang harus diperhatikan itu adalah scoringnya ini ya. Bagaimana scoring ini dibentuk? Lalu bagaimana dengan jawaban respondennya? Kita lihat di sini. Apakah responden ini menjawab sesuai dengan apa yang ada di pertanyaannya, atau mereka ini menjawab asal-asalan gitu. Nah, ini kita harus lihat juga nih respondennya. Kenapa semua respondennya itu puas? Nah, ini harus diperhatikan ini ya. Nilainya ini rata-rata 4. Nah, atau mudahnya kita seperti ini ya. Ini cara yang paling mudah. Kira-kira nilainya berapa nih? Bisa dilihat ya. Nah, kita simpelkan. Kita kira-kira nilainya berapa? Seluruhnya 4. 4 adalah puas. Itu seperti itu cara paling mudahnya. Oke, sekian analisis deskriptif ini.